Kalau tarekat yang harus ngadepi para Brahmana awal, itu ada tarekat yang mungkin sekarang udah punah. Tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Itu salah satu ajarannya itu adalah menghilangkan wujud kebaikan di hadapan manusia. Maka dia ekstrim. Kalau sholat kok ketahuan, besok dia itu bawa botol arak. Ada tarekat berikutnya namanya tarekat Akmaliyah. Mereka ini lebih kepada ya cash and carry aja syahadahnya. Terus disuruh syahadat, itu nggak bunyi dia. Naik aja ke atas pohon dia. Naik ke atas pohon tiba-tiba syahadat. Terus kepalanya dijatuhkan dari atas pohon itu. Pak, semua orang menganggap dia bunuh diri. Pasti mati ini. Nggak taunya nggak dia bangun. Loh, kamu itu disuruh syahadat malah bunuh diri. Kata siapa aku bunuh diri? Aku itu bersyahadat terus yakin betul Allah itu ada, bener apa enggak? Nah kalau sekarang aku yakin Allah ada. Tarekat-tarekat itu kan macam-macam. Kalau tarekat yang harus ngadepi para Brahmana awal, itu ada tarekat yang mungkin sekarang udah punah. Oh, tarekat apa tuh Gus? Namanya tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah. Itu nisbatnya kepada Syekh Hamdun bin Ahmad bin Amarah di Timur Tengah sana. Itu salah satu ajarannya itu adalah menghilangkan wujud kebaikan di hadapan manusia. Dia orangnya baik sekali, tapi jangan sampai kebaikannya itu terlihat. Orang. Misalnya sholat itu. Dia nggak mau sholat kalau lagi banyak orang. Dia sholatnya sendiri. Kalau orang sudah nggak ada, dia sholat. Atau sembunyi. Nah, kalau ketahuan, itu dia takut. Jangan-jangan ketika dia ketahuan nanti akan mengotori batinnya. Ada perasaan pengen dipuji atau apa. Maka dia ekstrim. Kalau sholat kok ketahuan, besok dia itu bawa botol arak. Oh. Wow. Jadi bener-bener ini ya covering banget. Ini covering banget. Iya, benar-benar disembunyikan. Itu. Makanya tarekat ini luar biasa. Nah, orang-orang ini punya ilmu karena saking dekatnya tidak ada selain. Jadi tidak ada yang lain hanya selain Allah. Itu hanya Allah yang ada. Selain Allah nggak ada. Nah, makanya orang-orang kayak begini itu cacian orang itu dijadikan landasan dia untuk mensucikan dirinya kuat nggak. Jadi dia baik tapi berada dalam ruang dibenci sama semua orang. Kalau kita kayaknya nggak kuat gitu kan. Diolok-olok dikit dapat besok. komen jelek di media sosial udah boleh apa-apa. Nah, itu tarekat itu. Nah, tarekat itu kemudian menghasilkan satu disiplin keilmuan yang luar biasa. Ada yang sampai punya ilmu namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nah, itu bisa seperti meninggal tapi sebenarnya nggak meninggal. Dia pindah ke tempat lain, nanti dikubur di situ. Nanti ini. Nah, itu bagi pelajaran-pelajaran orang sebelum Islam kan biasa, orang bisa jadi banyak kayak gitu. Udah mati hidup lagi. Nah, orang-orang mati itu bisa begitu. Nah, cuman karena itu sulit sekali mencari mursyidnya, lama-lama nggak ada gurunya, punah. Karena juga secara laku memang sulit sekali. Sulit ya, sekali untuk makanya. Standar manusia. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya itu ada satu bab melarang tarekat Malmatiyah. Oh, disebutkan secara eksplisit gitu eksplisit nggak boleh karena itu bagi orang awam sulit sekali. Bukannya benar malah jangan-jangan nanti malah sesat. Iya, benar-benar. Nah, setelah itu ada lagi. Apa? Ada tarekat berikutnya namanya tarekat Akmaliyah. Akmaliyah itu seperti apa, Gus? Itu Ibnu Arabi. Itu tarekatnya yang manunggaling kaula Gusti bukan? Enggak juga gitu tuh karena gini loh. Mereka ini lebih kepada ya cash and carry aja syahadahnya. Jadi misalnya suruh baca syahadat. Ini tarekat ini ya, syahadat itu. Dibaca aja. Ya syahadalallah sampai dia merasa itu hadir di dalam dirinya. Terus disuruh syahadat, itu nggak bunyi dia. Naik aja ke atas pohon dia. Naik ke atas pohon tiba-tiba syahadat. Terus kepalanya dijatuhkan dari atas pohon itu. Pak, semua orang menganggap dia bunuh diri. Pasti mati ini. Nggak taunya nggak dia bangun. Loh, kamu itu disuruh syahadat malah bunuh diri. Kata siapa aku bunuh diri? Aku itu bersyahadat terus yakin betul Allah itu ada, bener apa enggak? Nah kalau sekarang aku yakin Allah ada. Ini ya kuat dia memang.
misalnya hutan kebakaran, Sunan Geseng. Ini hutan kebakaran. Bahwa Allah menurunkan la haula wala quwata illa billah. Gitu. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kuat mana kira-kira? La haula atau api yang membakar. Nah, itu dibaca misalnya 3 kali ya. Atau ya hayyu ya qayyum itu, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum itu dibaca selama 3 tahun gitu. Nanti kalau sudah yakin di sini ada api datang, dia nggak akan kemana-mana. Kuat ya hayyu ya. Nggak kebakar gitu. Nggak kebakar. Wow. Makanya itu coba ada perempuan cantik. Di I love you nggak mau. Dibacain. Oh iya. Nah, itu. Wah, ini bahaya. Pada denger ini. Dibacain ayat misalnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diuji ayat ini. Dia bener nggak gitu bahwa ayat ini mampu lebih kuat dari kecantikan perempuan itu. Maka saya hati-hati nanti. Oh iya, kalau buat cewek apa, Gus? Ada nanti. Oh, iya. Iya, ada. Ada buat perempuan lebih manjur lagi itu. Oke, Nah, siap. itu dibaca. Dia datang. Kalau mau latihan Akmalia itu ada sekarang. Di dekat Real Sepur. Enggak, di dekat Real Sepur itu. Bikin tenda, baca la haula. Selama 3 tahun la haula, la haula. Nanti kalau sudah yakin betul dengan la haula, ada kereta datang, tuding aja itu. La haula wala quwata, mandek gitu. Pasti berhenti, tapi kalau nggak yakin jangan-jangan ketabrak, lari. Nah, itu Akmalia. Itu makanya orang di sini itu kuat-kuat sakti-sakti karena ada tarekat itu. Dia tahu persis. Berangkat perang dia nggak takut karena sudah diuji. Oh, ini nggak mati. Itu tahu dia. Dan tarekat-tarekat itu yang kemudian bisa mengcounter agama Hindu. Bukan mengcounter, tapi ya orang mencari, oh ini ternyata kalau ini hujan pakai sesaji, ini hujan cuma pakai begini. Oh, iya. Kan sama, ya sama keris kan gitu, dikira hebat, begitu datang bedil, ternyata bedil lebih hebat. Nah, kan akhirnya ini kayak sekarang ya, dulu kan orang cari apa? Benda hilang kan ke Senayang gini-gini. Sekarang kan yang dicari nggak Senayang tapi CCTV. Jadi mana yang lebih aplikatif, yang lebih canggih, itu aja sebenarnya dulu. Nah, baru kemudian datang tarekat-tarekat berikutnya ketika dalam situasi tenang.